Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 4 Said dan kelas 4 Khalid. Alhamdulillahirabbil alamin. PTS 1 sudah kita lewati dengan baik ya. Kita lanjutkan kembali belajar tematik melalui video pembelajaran ya. Alangkah lebih baik kita memulai belajar hari ini dengan melafalkan basmalah. Nah, pada kesempatan ini kita akan mempelajari tematik tema 4D berbagai pekerjaan. Subtema 1, jenis-jenis pekerjaan. Udah siap? Di sekeliling kita ada begitu banyak jenis pekerjaan. Ada guru, sopir, pedagang, pegawai bank, dokter, dan masih banyak lagi. Setiap pekerjaan memiliki peran dan fungsi masing-masing dalam masyarakat. Oh iya, jenis pekerjaan juga ditentukan oleh keadaan alam atau kondisi geografis suatu tempat. Coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Ya, ini adalah contoh dataran tinggi. Di dataran tinggi itu ada perkebunan teh. Nah, di sana banyak orang yang memiliki pekerjaan yaitu sebagai pemetik teh. Hal tersebut disebabkan karena kondisi alam dataran tinggi yang sangat cocok untuk perkebunan teh. Wah, kelihatan indah sekali ya. Ya, selanjutnya adalah kawasan pantai. Lalu, bagaimana dengan jenis pekerjaan di kawasan pantai? Menurutmu, apa jenis pekerjaan yang ada di daerah tersebut? Di tepian pantai, kita sering menjumpai kerang laut. Nah, kerang laut ini diubah menjadi kerajinan. Jadi, di kawasan pantai banyak pengrajin kerang laut. Selain pengrajin kerang laut, di kawasan pantai pun ada pekerjaan lain, contohnya adalah petani garam. Mata pencaharian di dataran rendah juga menyesuaikan kondisi alamnya. Mata pencaharian atau pekerjaan bagi penduduk di dataran rendah, misalnya petani jagung, dan juga penyedia jasa, yaitu karyawan dari sebuah perusahaan atau pabrik. Yang disebutkan tadi hanyalah beberapa contoh jenis pekerjaan ya. Di dataran tinggi, jenis pekerjaannya tidak hanya pemetik teh, tetapi ada jenis pekerjaan lain, di antaranya penyedia jasa sewa villa, kemudian ada pekebun aneka sayuran dan buah-buahan, ada juga penjual aneka hasil perkebunan seperti penjual buah-buahan segar dan sayur-sayuran segar. Di daerah pantai, jenis pekerjaannya tidak hanya pengrajin kerang laut dan petani garam, masih ada pekerjaan lain, yaitu nelayan, petani rumput laut, petambak udang, petambak mutiara, penjual makanan khas olahan laut, dan lain sebagainya. Di dataran rendah, orang-orang tidak hanya bermata pencaharian sebagai karyawan kantoran dan petani jagung ya. Di dataran rendah ada penduduk yang memiliki pekerjaan sebagai petani ketela, peternak ayam, peternak sapi, penyedia jasa, misalnya dokter, guru, montir, penjahit, dan lain-lain. Jadi, intinya adalah jenis pekerjaan juga ditentukan oleh keadaan alam atau kondisi geografis tempat tersebut. Indonesia merupakan negara dengan sumber daya alam yang melimpah.
Manusia memanfaatkan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan pemanfaatan sumber daya alam ini dapat disebut sebagai mata pencaharian atau pekerjaan. Kalian amati gedung bertingkat yang menjulang tinggi berikut ini ya. Nah, pernahkah terpikir olehmu siapa yang merancang gedung tersebut? Orang yang pekerjaannya merancang bangunan disebut arsitek. Seorang arsitek menggunakan kertas berpetak untuk menggambar rancangan sebuah bangunan. Seorang arsitek memiliki keterampilan menggambar yang baik. Bagaimana cara menggambar yang baik ya? Yuk kita pelajari teknik-teknik dalam menggambar. Pertama, tentukan sebuah tema yang akan kamu tuangkan ke dalam gambar. Dengan demikian, kamu akan lebih mudah dalam menentukan objek atau benda yang akan digambar. Kedua, siapkan alat dan bahan yang diperlukan untuk menggambar, seperti kertas gambar, pensil, penghapus, penggaris, dan alat pewarna. Alat pewarna memiliki jenis yang beragam, antara lain pensil warna, cat air, spidol, dan juga krayon. Ketiga, gambarlah sketsa dari objek yang akan digambar. Sketsa adalah gambar rancangan. Dengan menggambar sketsa terlebih dahulu, kita akan dimudahkan dalam menggambar suatu objek atau benda. Setelah selesai membuat sketsa, tebalkan sketsa tersebut menggunakan spidol hitam agar objek atau benda semakin terlihat tegas. Keempat, proporsi atau perbandingan ukuran antar gambar harus tepat. Proporsi gambar yang tepat membuat hasil menjadi indah dan enak dilihat. Misalnya, gambar ayam tidak lebih besar dari sapi. Terakhir, pilihlah warna yang sesuai dengan objek atau benda yang digambar. Misalnya, rumput diberi warna hijau, lautan diberi warna biru. Kamu dapat menggunakan pensil warna, misalnya krayon, cat air, atau spidol untuk mewarnai gambar. Masih ingatkah kamu dengan bunyi sila pertama Pancasila? Bagaimana bunyinya? Ya, ketuhanan yang Maha Esa. Apa simbol dari sila pertama? Jawabannya adalah bintang. Sip, betul sekali. Sila pertama Pancasila memiliki beberapa makna loh. Yang pertama, setiap warga negara percaya adanya Tuhan Yang Maha Esa. Lalu, setiap warga bebas menganut suatu agama yang diyakininya. Setiap warga bebas menjalankan keyakinannya masing-masing sesuai dengan agamanya. Ia pun bertanggung jawab untuk taat kepada aturan agamanya. Lalu, setiap orang berkewajiban menjaga semua pemberian Tuhan. Dan setiap warga wajib menunjukkan toleransi antar umat beragama. Setelah mengetahui makna dari sila pertama Pancasila, ayo kita bersama-sama aplikasikan atau menerapkan sila pertama Pancasila pada kehidupan sehari-hari. Alhamdulillahirabbil alamin. Pembelajaran daring tematik sudah selesai. Kalian bisa lanjutkan kegiatan mandiri sesuai dengan lembar kegiatan Ceriaku. Sekian, terima kasih ya sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.